Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Walhamdulillah alladzi khalaqas samawati wal ardi matin. Walhamdulillah alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Walhamdulillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil karim wa huwa asdaqul qailin wa nahnu 'ala dhalika minasy syahidin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wa qala aydan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa fi ayatin ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma arhamna bil Qur'an. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ketika kita melaksanakan salat Jumat, maka yang terdengar pertama adalah wasiat atau pesan dari seorang khatib, yang tentunya pesan itu ditujukan bukan hanya kepada jamaah, tetapi ditujukan pula kepada dirinya sendiri. Karena sungguh pesan ini juga telah tersampaikan di zaman Rasulullah SAW dan juga di zaman para sahabat dan juga di zaman para tabi'ut tabi'in sehingga sampai pada hari ini. Saking pentingnya itu wasiat, sehingga Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, ittaqillah haitsu kunta. Pesan tersebut adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah mengajak para orang-orang yang beriman untuk meningkatkan takwanya, takwa yang benar-benar, yang sungguh-sungguh menurut catatan Allah dan Rasulnya. Kenapa ayat ini dikatakan haqqa tuqatih? Karena tentunya Allah Maha tahu bahwa banyak umat Islam yang mengklaim dirinya, yang mengaku dirinya seseorang tersebut sudah bertakwa, tapi takwanya mungkin tidak standar dengan standar Allah dan Rasulnya. Artinya mereka bertakwanya masih sekedar main-main, masih sekedar asal-asalan, masih sekedar semaunya sendiri. Maka Allah berwasiat, berpesan pada kita, bertakwalah kalian haqqa tuqatih, sungguh-sungguh, serius, maksimal. Sampai kapan? Sampai wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sampai kalian nanti menghadap Allah terus dalam keadaan tunduk dan patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Ironis memang ketika kita hari ini melihat banyak umat Islam yang mengaku dirinya beriman pada Allah, bertakwa kepada Allah, tapi realisasinya mereka mengabaikan apa yang Allah perintahkan. Mereka mentaati ayat Allah hanya yang menguntungkan saja, hanya yang tidak punya efeknya saja. Tapi ketika ayat ini perintah, ternyata kita laksanakan, banyak dikecam masyarakat, banyak tidak disukai oleh banyak orang karena kita dianggap berbeda. Tapi mereka dengan begitu hebatnya membela diri. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Oh, sesungguhnya Allah itu tidak memaksa hambanya. Tapi kita tahu persis bahwa
Al-Quran yang Allah turunkan sebanyak 30 juz, 114 surat, insya Allah sudah sesuai dengan kadar yang Allah berikan kepada manusia. Sehingga Allah menyerukan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu khulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Ini jelas. Artinya bahwa Al-Quran sudah standar, sudah cocok bagi manusia. Maka Allah meminta kepada kita, menyuruh kepada kita masuk kepada ajaran Islam secara totalitas. Walau kata biukhutwati syaitan, jangan ikuti gaya-gaya setan, cara-cara setan. Setan ini beriman kepada Allah, beriman kepada Allah. Setan ini percaya, yakin kepada Allah, tetapi dia tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Setan ini nggak mau tunduk kepada Al-Quranul Karim. Buktinya setan ini percaya apa? Ketika setan ini diusir oleh Allah dari surga, apa permintaan pertama? Ya Allah, tundalah usia dan anak cucu kami semua ini sampai yaumi yub'atsun. Jadi setan percaya bahwa sang pencipta adalah Allah Al-Khaliq. Maka setan meminta kepada Allah, ya Allah, tundalah umur kami, anak-anak kami, jangan sampai mati sampai yaumil kiamat. Dan ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Berimankah? Beriman. Tundukkah kepada ayat Allah? Tidak. Maka di ayat itu, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kalian seperti setan, yakin kepada Allah tapi tunduknya bukan kepada peraturan Allah. Jamaah rahimakumullah, bicara takwa tentunya kita mendengarnya hampir bosan. Tapi kita selaku khatib tidak pernah bosan menyampaikan tentang takwa, di mana pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Ketika pada saat itu sahabatnya bertanya kepada sahabat lain, ya sahabat, terangkan dan jelaskan kepada kami apa sih sebenarnya makna takwa. Maka sahabat tersebut menyampaikan kepada sahabat-sahabat yang lain, takwa ini perumpamaannya, takwa ini bagaikan kalian berjalan di tengah jalan, di mana jalan itu banyak duri. Jalan itu banyak duri, banyak bebatuan yang tajam-tajam. Sehingga apa yang kau lakukan dalam perjalanan itu? Pasti seseorang yang cerdas, ketika di jalan banyak duri, dia mengangkat kakinya pelan-pelan, menurunkan kakinya pelan-pelan, berusaha semaksimal mungkin jangan sampai kaki kita ini tertusuk dengan duri. Itu pengertian takwa. Maka ketika kita hari ini benar-benar bertakwa, kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak melaksanakan apa yang Allah ajarkan, kita takut. Ketika kita beribadah, kita takut apakah ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melaksanakan saum selama 1 bulan ini, kita termasuk la'allakum tattaqun apa tidak? Maka kalau tidak, puasa kita selama 1 bulan penuh hanya mendapatkan jumlah atos. Siapa yang tahu saum kita diterima? Siapa yang tahu saum kita dikabul Allah? Hanya diri kita dan Allah. Ketika usai Ramadan, la'allakum tattaqun, kita merealisasikan perintah-perintah Allah jauh lebih baik dari bulan Ramadan. Kegiatan kita, amal soleh kita, ketaatan kita kepada ulil amri jauh lebih baik di bulan Ramadan. Itulah kita, saumnya insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi realisasinya kadang-kadang yang kita temui setelah Syawal seakan-akan hajat kita sudah usai sudah. Ya, hajat kita sudah bubar sudah selama kita laksanakan 1 bulan penuh. Adanya rasa capek, rasa lesu dan sebagainya. Ini jangan sampai terjadi. Dan ini sengaja dimanapun kami berada menyampaikan khutbah dan yang lain-lain, saya sampaikan tentang takutnya kita kepada Allah. Kenapa hari ini banyak umat Islam yang mengalami degradasi takutnya kita kepada Allah? Banyak umat Islam hari ini yang tidak takut kepada Allah. Enggak takut kepada Allah. Bahkan ketika ajak mari kita takut kepada Allah, apa jawabannya? Jangan bawa-bawa Allah di tempat ini. Na'udzubillah, subhanallah. Diajak takut kepada Allah, diajak bertakwa kepada Allah, malah kita dibalikin. Jangan bawa-bawa nama Allah. Karena ini sudah mengakar,
sudah menjadikan keyakinan yang cukup kuat sehingga orang ini tidak lagi takut kepada Allah. Sehingga apa? Negeri kita, karena saking tidak takutnya kepada Allah, banyak terjadi di sana sini korupsi. Yang melakukan korupsi berarti tidak takut kepada Allah. Tapi kalau ditanamkan rasa takut kepada Allah, tidak mungkin seseorang ini akan melakukan korupsi. Makan uang rakyat, Masya Allah, bagaimana cara menghapus dosanya? Rakyat hartanya dimakan, karena Allahnya sudah tidak ada lagi di pikirannya, rasa takutnya sudah tidak ada lagi kepada Allah. Hal ini kenapa terjadi? Maka saya sampaikan dalam Jumat, wahai para bapak, wahai para ibu, nanti sampaikan kepada ibu-ibu kita di rumah, tanamkan akidah rasa takut kepada anak kita dari sekarang. Karena apa? Orang tua kita ini kadang-kadang salah mendidik. Ketika anak kita nangis, nak jangan nangis, ada setan. Nak jangan nangis, ada genderuwo, ada kuntilanak, ada polisi. Tapi tidak pernah menanamkan kepada anak kita rasa takut kita kepada Allah. Jadi anak kita dari kecil sudah diajak takut kepada selain Allah. Sampai-sampai seseorang ini berjalan di jalan raya, SIM-nya lengkap, nomor motornya lengkap, tiba-tiba dia berhenti. Kenapa kamu berhenti? Bukankah kamu lengkap? Iya. Saya ini asal lihat polisi rasanya sudah gemetar saja. Padahal SIM punya persyaratan semuanya lengkap, karena di depannya ada polisi dia berhenti gemetar. Saking takutnya kepada polisi, yang dari kecil ketika nangis, nak diam karena ada polisi. Bukan ini bertentangan dengan surat Al-Anfal, bagaimana ciri-cirinya orang yang bertakwa? Yang harusnya kita bergetar itu ketika disebut nama Allah saja hati kita sudah bergetar. Disebut nama Allah, hati kita sudah bergetar. Sudahkah kita seperti itu? Usia kita hari ini sudah berapa tahun? Sudahkah kita merenung sejenak di dalam kesepian seorang diri untuk menangis rasa takut kita kepada Allah? Sudahkah kita semacam itu? Masuk ke dalam kamar sendirian kita di sana mengingat zikir kepada Allah, menangis keluarkan air mata. Kalau tidak, di dalam Al-Kisah disebutkan minimal kita belajar nangis, menangisi diri kita yang tidak pernah bisa nangis takut kepada Allah. Sudah kita melakukan itu? Kadang-kadang kita malu. Ketika seorang pengembala pada saat itu kambingnya banyak, tiba-tiba ada seorang musafir, wahai sang pengembala, mari kita ambil kambingnya satu, kita potong, saya lagi butuh dan saya bayar. Apa seorang pengembala? Walaupun dia merayu dengan uang yang cukup besar, dan kata si pembelinya, majikan kalian tidak akan tahu karena kambingnya begitu banyak. Apa jawaban seorang pengembala tersebut? Karena dia takut kepada Allah. Fa'ina Allah, dimanakah Allah? Mungkin sang majikan saya tidak melihat kambing satu, tapi Allah akan tetap melihat. Masya Allah. Inilah pengembala-pengembala yang takut kepada Allah. Bagaimana seorang ibu dan anak putrinya yang pada saat itu ketika sang ibu berjualan susu dan susunya campur dengan air, kata anaknya, Bu, wahai ibu, jangan kau campur susu ini dengan air. Kita lebih rela dengan makan kekurangan daripada ibu harus mencampur susu dengan air. Kata sang ibu, nah kita berbuat begini kan Khalifah Umar bin Khattab tidak melihat. Kata sang gadis ini, ya ummi fa'ainallah, dimanakah Allah Tuhannya Umar bin Khattab? Dimanakah Tuhannya? Apakah Tuhan kita tidak melihat? Inilah saking takutnya orang kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini tidak ada pada diri kita ini. Apakah kita lupa terhadap kisahnya seorang Umar bin Abdul Aziz ketika mendekati akhir balik?
Beliau masuk dalam kamar nangis tersentuh-sentuh tidak ada henti-hentinya. Maka sang ibu memeluk dan bertanya, "Nah, ada apa kamu menangis? Nah, siapa yang ngegalakin kamu? Nanti pertemukan." Anak ini semakin menjadi-jadi nangisnya. Tapi ketika anak ini reda dalam tangisnya, dia memeluk kepada ibunya. Apa dalam katanya? "Ibu, saya menyesal, saya takut kepada Allah karena baru saja saya melaksanakan sholat berjamaah terlambat." Wahai sang ibu, anak kecil yang baru mendekati akil balik, tapi ketika terlambat melaksanakan sholat, nangisnya sejadi-jadi. Sudahkah kita melakukan semacam itu? Apakah karena kita hari ini takut kita kepada Allah hanya sekedar lisan saja? Maka mudah-mudahan dengan ayat yang dibaca selama 1 bulan penuh, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Harapan kita dari lubang, dari sapil, dari torik, dari jalan puasa inilah, saum inilah, kita menuju kepada orang-orang muttaqin, orang-orang yang taat dan tunduk kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada ulil amri kita. Mudah-mudahan jangan sampai terjadi. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.